Nah, di sini saya akan memperagakan bagaimana caranya supaya kalian itu bisa pull up mulai dari nol banget. Nih, kalau nggak percaya ototnya kenanya di situ, kalian cek sendiri. Nih, contohnya. Kalau nggak percaya, saya akan melakukan pull up yang benar ya guys ya, dan timing naiknya juga mantul. Seperti ini. Tangan selebar bahu kalau pull up. Ini ibaratkan saja ya, lurus. Ketika naik seperti ini. Lihat ototnya semua aktif tuh. Di bagian belakang aktif ya. Oke. Jadi pull up itu bukan hanya sekedar naik doang. Oke. Nah, untuk contoh mah nggak usah banyak-banyak ya guys ya. Oke, jadi tipsnya cuma sekian, 4 gerakan yang simple tapi sangat membantu sekali untuk progres kalian pull up. Buat kalian yang baru nonton video saya ini, wajib untuk like and share videonya supaya orang lain itu tahu ya guys ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Iksan Angga Kusuma ini supaya lebih berkembang lagi ke depannya. Jangan lupa untuk klik tombol loncengnya juga supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel Iksan Angga Kusuma ini. Selamat menyaksikan and let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iksan Angga Kusuma atau Angga Barstar di channel Iksan Angga Kusuma ya guys ya. Jadi materi di hari ini adalah materi pull up seperti biasa untuk pembelajaran yang belum bisa. Tapi kalau yang udah bisa juga nggak masalah, karena ini kontennya akan terfokus di penguatan otot bagian forearms dan back ya. Kalau shoulder atau bahu nggak usah disebutin, pasti semua gerakan yang berhubungan dengan ya semua hampir ya itu pasti kena bahu, kecuali kalau latihan kaki. Nah, di sini saya akan memperagakan bagaimana caranya supaya kalian itu bisa pull up mulai dari nol banget. Jadi kalau dulu saya membuat 3 tahapan supaya bisa pull up, itu adalah basic untuk melatih otot-otot tertentu. Tapi kalau yang latihan hari ini untuk melatih otot-otot tertentu dan juga membiasakan supaya kalian itu progres pull upnya lebih cepat. Jadi kali ini saya akan menggunakan berapa gerakan ya? 1, 2, 3, 4 gerakan. 4 gerakan simple banget yang kalian itu nggak perlu untuk praktek pull up-nya dulu. Jadi kalian bisa melakukan gerakan rutin ini selama 2 minggu. Ingat ya, 2 minggu dengan pola latihannya 2 hari latihan, 1 hari istirahat, 2 hari latihan, 1 hari istirahat, 2 hari latihan, 1 hari istirahat. Ya bebas lah. Tapi yang penting saya sarankan sih setiap hari Sabtu Minggu libur. Buat apa fungsinya? Weekend bro. Liburan lah, gila kalian. Sabtu Minggu latihan terus. Jomblo kalian. Oke, kita langsung saja ya. Jadi gerakan ini sangat penting. Gerakan yang pertama adalah seperti biasa, seperti video-video saya yang lalu. Nanti mungkin saya akan perbarui lagi di tahun 2020 ini, yaitu adalah Australian pull up. Jadi ini adalah 4 gerakan yang simple tapi penting ya guys ya. Fungsinya saya akan sebutkan lagi untuk forearms supaya kuat, grip kuat, back kuat, dan bahu tentu saja ya bro ya. Jadi yang pertama adalah Australian pull up atau inverted rows. Jadi seperti ini. Boleh dah. Nah, ini kelemahannya kenapa saya tidak masukkan ke dalam gerakan untuk dasar membentuk otot supaya kalian bisa pull up, karena gerakan ini tuh membutuhkan alat ya guys ya. Alatnya berupa tiang pull up yang rendah. Kalau ini saya akan menggunakan dips, tapi nggak masalah, sama aja. Kalau kalian nggak ada alat ini, ya nggak bisa latihan ini. Tentu saja kalian harus mengandalkan push up. Dalam video ini saya nggak akan pakai push up karena ini khusus untuk menguatkan forearms. Nah, Australian pull up, kita posisinya cukup segini saja, turunin. Kalau bisa ini ditahan ya selama waktu tuh biar nggak nyerosot gini guys, gini. Atau lebar juga boleh, tapi jangan terlalu lebar karena kan ringan. Aduh, gimana ya guys ya? Harus ada yang nahan. Kita balikin deh. Aduh, ribet banget ya. Sorry, karena saya amatiran ya. Misalnya inilah logikanya gini. Sebelah sini malah tambah susah. Sorry guys, kita nggak ada edit ya guys ya. Karena ini namanya vlog, oke? Vlog kita abal-abal. Oke, jadi intinya seperti ini. Posisinya badan nggak boleh gini ya guys ya, nggak boleh melengkung. Kalian tuh harus dibusungkan seperti ini. Ketika naik lurus. Kalau bisa sih nempel sampai dada ya guys ya. Tuh seperti ini contohnya. Nempelin sampai dada.
Ya kalau nggak sampai dada minimal segini lah. Yang penting kalian itu harus merasakan sakitnya. Merasakan sakit itu adalah bagian dari teori mind muscle connection, yaitu mau kontraksi atau sensasi sama aja. Ketika kalian melakukan gerakan Australian pull up, kalian harus merasakan sakit di sini dan juga di bahu. Tapi lebih banyak di bahu belakang sini, mendekati dengan otot back kalian ya guys ya. Kenapa sih bang harus rasain sakit di situ? Karena ketika kalian pull up, otot belakang bagian tubuh kalian itu aktif ya guys ya. Contohnya seperti ini. Kita buka baju dulu supaya keren. Oke? Biar kalian tuh tahu ototnya yang kena ya. Tapi jangan lupa untuk subscribe channel saya dulu supaya keren, dan klik loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel YouTube saya, dan follow Instagram saya di Tangga Barsta. Oke, saya akan mencontohkan ketika pull up-nya, ototnya kenanya mana. Australian pull up ini bisa kalian lakukan ya minimal 10 sih harusnya, tapi kebanyakan orang yang bener-bener dari nol itu baru bisa. Jadi cuma 5 kali saja sudah cukup. Kalian lakukan 4 set. 4 set itu apa sih bang? Diulang sebanyak 4 kali. Jadi 5 kali selesai itu namanya 1 set. Istirahat sebanyak atau selama 30 detik atau 1 menit itu nggak masalah. Diulang sebanyak 4 kali itu namanya 4 set ya guys ya. Jadi Australian pull up seperti tadi kalian lakukan sebanyak 5 atau 10 kali. Kalau saya sarankan 10 kali. Tapi kalau yang untuk menambah jumlah pull up, kalian bisa lakukan sebanyak 20 atau 30 kali. Kok banyak banget sih bang? Supaya kuat. Nah, kenapa saya bilang tadi Australian pull up kenanya ke sini dan ke sini? Karena Australian pull up adalah bentuk dari mini pull up. Kenapa bisa mini pull up? Karena kaki kita menyentuh di lantai. Coba kalau kakinya nggak menyentuh di lantai, itu sama aja gerakannya kayak pull up. Otot yang kena ini terutama di bagian belakang ya guys ya. Makanya kita harus penguatan di Australian pull up supaya bisa pull up. Nih, kalau nggak percaya ototnya kenanya di situ, kalian cek sendiri. Kita pakai yang pendek aja guys ya, karena capek sih harus olahraga. Gelap nggak? Nggak, mantap. Nanti kamera boleh fokusnya ke bagian sini sama belakang. Ketika pull up pasti scapula aktif ya guys ya, atau otot back juga aktif. Makanya kalian harus memperkuatnya. Nih contohnya. Kalau nggak percaya, saya akan melakukan pull up yang benar ya guys ya, dan timing naiknya juga mantul seperti ini. Tangan selebar bahu kalau pull up. Ini ibaratkan saja ya, lurus. Ketika naik seperti ini, lihat ototnya semua aktif. Di bagian belakang aktif ya. Oke. Jadi pull up itu bukan hanya sekedar naik doang. Oke. Nah, untuk contoh mah nggak usah banyak-banyak ya guys ya. Dikit aja, yang penting kalian sudah paham otot yang kena mana aja. Jadi ketika kalian ingin bisa pull up yang baik dan benar, kalian harus latihan basic-basicnya yang saya akan sebutkan di dalam video ini. Jadi gimana istilahnya ya? Kalian walaupun melatih gerakan yang ada di dalam video ini, otot kalian nggak akan langsung besar seperti saya ini. Karena otot saya besar itu konsumsi proteinnya cukup, istirahatnya cukup, walaupun saya sering begadang ngejoki guys. Belum lagi saya kombinasi olahraga gym, jadi ototnya lebih besar. Tapi kalau kalian yang olahraga yang cuma seperti ini, maka otot atau badan kalian juga akan besar, sama seperti badan saya yang dulu. Oke, kita lanjut aja ke teorinya. Jadi kalian udah paham ya sejauh ini pull up kena ototnya di mana aja. Yang penting kalian nurut, insya Allah bisa guys ya. Yang pertama tadi Australian pull up. Yang kedua adalah chinning up. Mungkin kalau untuk kalian para casis atau calon siswa TNI Polri atau IPDN atau sekolah kedinasan lain, pasti sudah paham dengan namanya chinning up, yaitu pull up cewek. Fungsinya buat apa? Dia nggak terlalu banyak kena di forearms, akan tetapi di bicepnya. Loh bang, nanti bicep saya besar dong? Nggak mungkin bro. Itu hanya untuk penguatan ya guys ya. Karena ketika pull up, otot yang bekerja itu nggak cuma forearms, back, bahu, sayap, perut, enggak. Ada sedikit tenaga di bicep karena kita narik gini ya guys ya. Nih logikanya gini ya. Lurus kita kan, kita narik. Tuh kan, keren cuy. Chinning up kebalikan dari Australian pull up. Posisi masih sama, akan tetapi genggamannya kita balik ya. Kalau Australian seperti ini, chinning up seperti ini. Nah, pegangan harus kokoh. Kalau lemah, nggak akan ngaruh ke otot kalian ya. Pegangan harus kokoh, posisi masih busung, lurusin. Ketika naik,
kalian tuh harus super keren ya, jangan lemah. Jadi harus gini. Aduh, ngerosot nih segini ya. Oke. Jadi seperti dibanting. Jangan lemas-lemas ya. Ini gimana sih kaki saya? Begini. Jangan seperti ini. Jadi harus sekuat tenaga. Gitu ya. Misal ini Mag ya, soalnya nyerosot terus ya. Oke, nyerosot itu gimana ya? Maju dengan sendirinya gitu. Itu gerakan kedua. Berapa bang? Saya harus melakukannya supaya bisa pull up-nya, karena saya nggak bisa pull up. Ya kalian latihan sitting up ini samain kayak Australian. Kalau yang bener-bener lemah, hah? Wah, apa itu? Jadi 5 kali saja atau 10 kali. Tapi saya sarankan ya kalau udah mau nambah jumlah pull up ya bisa 20 atau 30 kali. Ini memang latihannya nggak masuk akal guys. Mungkin ada beberapa orang yang bilang, wah daripada latihan gini mending saya latihan langsung pull up aja. Ya nggak masalah, kalau kalian memang langsung latihan pull up bagus juga kok. Tapi alangkah baiknya ya imbangi juga dengan basic-basic seperti ini. Karena walaupun sederhana, pasti bermanfaat. Nggak mungkin hal besar terjadi kalau tidak ada hal kecil yang dimulai. Anjay! Angga bar start atau angga teguh ya guys ya. Kita lanjut ke gerakan kedua. Ini sudah selesai ya, kalian lakukan 4 set juga sama. Kita lanjut ke kebiasaan menggantung. Let's go. Capek banget ya guys ya. Ngomong dulu lah. Jadi yang selanjutnya adalah menggantung. Menggantung ini sangat penting sekali. Fungsinya untuk menguatkan grip atau pegangan kita. Jadi tangan kalian harus rusak seperti ini. Oke, ya ini belum terlalu rusak ya guys ya, karena saya belum terlalu edan main kalisteniknya. Kenapa sih bang harus rusak? Nanti saya salaman sama pacar saya, malu dong. Iya, kalau pacar kamu menghalangi kesuksesan kamu, lebih baik tinggalin aja dulu guys ya. Masih banyak cewek seksi di luar sana ya. Kalau nggak punya pacar ya rusakin aja tangannya. Oke, jadi gini, ketika menggantung, kalian itu harus tahan. Ini yang paling dasar sekali ya, 15 detik. Kalau udah kuat 15 detik, 30 detik. Kalau sudah 30 detik, 45 detik. Kalau sudah 45 detik, 1 menit ya guys ya. Jadi perbandingan peningkatan detiknya itu setiap 15 detik. Itu pasti tangan kalian dan genggaman kalian akan lebih kuat ya guys ya. Oke, saya akan melihatkan ketika kita menggantung aktifnya di mana aja. Yang pasti kita aktif di forearms, back dan juga bahu ya guys ya. Kita menggantungnya di contohnya yang di sini aja deh, atau di atas ya. Gelap nggak kalau di atas? Gelap ya, mending sini aja lah. Contoh menggantung ya. Jadi kalian jangan lihat saya pas ngelipet gini, karena kalau ngegantung itu harusnya sih lurus. Makanya kalau badan kalian yang tingginya 175 cm ke atas, kalian tuh wajib menggunakan tiang yang lebih tinggi daripada teman-teman kalian ya guys ya. Nah contohnya saya ini buat yang tingginya 3 meter. Karena tinggi saya, bukan 3 meter ya, 2,5 meter kalau nggak salah ya. Karena tinggi saya sekitar 180-an. Jadi harus benar-benar menggantung. Gak apa-apa latihan kita lebih berat, berarti kita nanti hasilnya juga akan lebih kuat ya guys ya. Nah menggantung cukup seperti ini aja. Ini penampilan dari belakang. Cuman gini aja, nggak usah gerak-gerak ya guys ya. Tapi gini aja. Yang lama. Nah misalnya si pegangan udah melemah seperti ini, kalian boleh benerin. Caranya seperti ini. Nah, jadi benerinnya bukan berarti dilepas satu-satu, goyangin aja, benerin. Udah, beres seperti ini ya. Oke. Nah, kalau tampilan dari depannya seperti ini. Oke. Paham ya? Ketika ini udah lemah, kalian boleh gerak untuk benerin gripnya. Kalau ada yang bilang, "Bang, sakit, Bang." Ya kalau nggak mau sakit, tidur di rumah, Bro. Enak main Mobile Legends gitu ya, push rank aja. Udah ya, jadi itu lakukan seperti yang tadi saya bilang, beberapa detiknya lakukan 4 set. Setiap istirahatnya terserah kalian lah, yang penting jangan lama-lama. Nah selanjutnya adalah scapula pull up atau seperti menggantung, tapi untuk menguatkan otot bagian punggung atau belakang kalian ya. Scapula pull up ini sangat penting sekali untuk melatih otot punggung seperti yang saya bilang. Gerakannya seperti ini mudah sekali ya guys, bukan pull up ya guys ya, tapi cuma scapula pull up. Contohnya seperti ini. Posisi seperti pull up, jadi otot belakang sih yang kerja ya guys ya, sama bahu. Jadi seperti ini. Kita gantung. Ini logikanya misalnya lurus lah ini ya. Kita gambarkan lurus, jadi nggak ngaduk gini ya.
kita naiknya cuman seperti ini aja. Oke. Jadi cuman bagian belakang tubuh ya. Ototnya kasih lihat. Oke. Ini gerakan keempat ya. Jadi cuman gini-gini aja. Jadi kalau misalnya kalian belum bisa pull up, bukan berarti kalian tuh maksa harus pull up seperti ini. Bukan maksa harus gini ya. Gimana sih? Ini mah kamu mau sampai berapa lama juga nggak akan bisa. Saya tuh sangat tidak menyarankan untuk pull up mengayun ya guys ya. Karena otot yang bekerja tuh bukan otot, dia mengandalkan gravitasi dan juga ayunan. Tapi nanti saya akan mengajarkan triknya juga yang lebih rapih lah dikit, supaya untuk senjata pamungkas di tes jasmani nanti ya guys ya. Nah, kalau scapula pull up ini boleh kalian lakukan 5 kali saja untuk pemula. Dan kalian sudah lumayan menengah, 10 kali juga cukup. Lakukan 4 set. Kenapa sih harus begitu bang? Sama fungsinya seperti Australian pull up, akan tetapi kalau Australian pull up kaki kita kan di bawah nih. Kalau scapula kan nggak menggantung, jadi telapak tangan kamu itu akan merasakan lebih sakit banget karena menahan berat badan kamu. Nah, mungkin nanti ke depannya atau habis video ini saya akan membuat pengaruh berat badan kepada gerakan pull up. Karena logika simpelnya, semakin berat badan kamu, maka akan semakin repot kalian melakukan olahraga body weight. Contohnya push up, pull up, squat, lari, itu akan semakin bikin kalian tuh cepet capek kalau berat badan kalian berat ya guys ya. Jadi alangkah baiknya langsing aja lah, bukan langsing, atletis ya guys ya. Oke, jadi tipsnya cuma sekian, 4 gerakan yang simple tapi sangat membantu sekali untuk progres kalian pull up bagi yang pemula ya guys ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kalau dirasa bermanfaat nih video YouTube saya ini, di like ya guys ya, dan di share, dan subscribe juga channelnya supaya menuju 1 juta subscriber ya guys ya.